Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Insinyur Asep Ridwan, STMT IPU. Kemudian Pak Wakil Dekan 1, Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMT IPU. Kemudian Profesor Wakil Dekan 3, Profesor Dr. Insinyur Agus Pramono, STMT IPU. Para Prajur Sekjur, kemudian Ketua DKM Pak Dimas Satria STMT, kemudian Bapak Ibu dosen serta tenaga pendidik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pekerjaan Masjid Fakultas Teknik saat ini sudah sampai tahap konstruksi yang didanai oleh Universitas Sultan Kertayasa. Kemudian untuk menyelesaikan pekerjaan ini sampai finishing, dari ini dibentuk tim donasi yang diketahui oleh Bapak Dr. Adhai Lami STMT yang nanti akan menjelaskan rencana donasi masjid. Baiklah, saya bacakan untuk susunan acara pagi ini untuk launching donasi masjid. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Dekan Fakultas Teknik, yang ketiga penjelasan rencana donasi masjid akan dipimpin oleh ketua tim donasi masjid. Yang ketiga penutup oleh Bapak Wakil 1 Fakultas Teknik. Baiklah, untuk mengawali acara yang pertama, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, yaitu sambutan Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Profesor Dr. Insinyur Asep Ridwan, STMT IPU. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Subekti, Ketua Jurusan Teknik Sipil dan merangkap juga sebagai Ketua Pembangunan ya Masjid Muta'alimin Fakultas Teknik Untirta, Kampus B di Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para wakil dekan, Pak WD 1 hadir, Pak WD 3, Pak WD 2 belum join. Kemudian para ketua jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Untirta, ketua DKM Pak Dimas yang sedang menuju Malang ya, ada perjanjian kerjasama untuk MBKM beserta jajarannya ya, mudah-mudahan melancarkan dan selamat sampai tujuan. Dan juga ketua panitia panitia donasi ya Pak Adha, ini alhamdulillah ini sangat atraktif lah, dari proposalnya juga cukup bagus dan digitalize, memudahkan. Alhamdulillah. Dan juga para dosen semua sepertinya masih bertahap, ada yang join dari semua jurusan ada ya, mudah-mudahan ada yang mewakili. Baik, hari ini memang sepertinya sudah kita mulai sebenarnya untuk donasi dan sudah terkumpul kalau di proposal. Betul ya Pak Adha ya, sekitar 70-an Pak ya? Betul Pak Dekan, betul. Ya, sekitar 70-an, insya Allah dengan ridho Allah, meskipun ini memang tidak bisa dilanjutkan oleh oleh anggaran dari Untirta, kita tidak boleh menyerah untuk menyelesaikan masjid ini, dan alhamdulillah sudah digunakan ya untuk sholat Jumat 2 atau 3 kali ya, dua kali ya kalau tidak salah. Dan alhamdulillah ini dengan seiring dengan waktu, insya Allah saya sih sangat yakin ini akan selesai untuk untuk penyelesaian masjid ini, meskipun secara beriringan ya, atau simultan dianggarkan juga untuk masjid ini di tahun 2024 sebagaimana arahan dari Pak Rektor ya, karena sekarang sudah ditutup ya untuk 2023. Itu jadi bukan berarti kita Untirta khususnya tidak peduli untuk menyelesaikan itu, tapi kondisi di
aturan main di kampus kita memang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan dari anggaran. Kalau uangnya sih mungkin ada ya. Tadi prosedur itu yang tidak bisa gitu. Sehingga menjadi tidak bisa dilakukan. Kita mencari yang memang betul-betul yang aman ya untuk semua. Dan insya Allah dengan keleluasaan khususnya di dosen, kemudian di tata usaha, di tendik ya, insya Allah yang ingin memberikan donasi tidak ada paksaan ataupun keharusan gitu. Ini semua menjadi tanggung jawab kita sebagai muslim ya, sebagai seorang muslim. Baik, dengan membaca basmalah mungkin langsung saya ini ya launching Pak. Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, open donasi untuk penyelesaian Masjid Muta'alimin di Kampus B Cilegon secara resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan para donatur mendapatkan ganjaran pahala yang setimpal, insya Allah tidak akan rugi, akan semakin sukses dalam di dunia dan pun di akhirat. Kalau kita membantu rumah Allah, tentu kita juga akan diurus. Itu aja kita pegang ya, akan diurus oleh Allah. Nah itu yang kita harus pegang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Teknik yang telah membuka sekaligus untuk pembukaan launching donasi Masjid Fakultas Teknik Universitas Kertayasa. Untuk acara yang ketiga yaitu jelasan rencana donasi Masjid Al-Ta'limin Fakultas Teknik Untirta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Donasi Masjid yang dalam hal ini adalah Bapak Dr. M. Atta Helmi SMT. Kepada Bapak Atta Helmi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Bekti. Mungkin share screen. Baik, yang saya hormati Pak Dekan, Pak WD 1, ada Pak WD 2 belum hadir ya, WD 3 dan seluruh ketua jurusan ya, saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga seluruh rekan-rekan di Fakultas Teknik yang sudah hadir, dan terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan diri untuk melihat kira-kira perkembangan masjid kita ini seperti apa. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait perkembangan masjid kita. Yang pertama adalah saya perlu menjelaskan dulu kira-kira skema pembiayaan renovasi masjid kita ini seperti apa, dan kenapa kemarin udah berhenti ya. Berhenti itu tadi Pak Dekan sudah menjelaskan, dan sekarang memang dari universitas ada keterbatasan ya, bukan karena dana tapi keterbatasan alokasi ya, alokasi kewajaran. Dan kemudian dari sini mungkin sekarang ada di tangan kita bersama ya, bagaimana kita menyelesaikan masjid ini. Saya selalu optimis dan selalu semangat kalau bicara masjid, karena insya Allah akan bantu kita dengan caranya ya. Dan saya berharap yang hadir ini nanti bisa juga jadi agen kita untuk sama-sama menyebarluaskan informasi terkait ini, karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin ingin membantu tapi tidak tahu membantunya kemana gitu ya, atau dia yang berkeinginan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan ini adalah salah satu kesempatan bagi orang-orang yang memang memahami ini sebagai peluang ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama skema tadi, yang kedua adalah kondisi masjid yang saat ini terkini, nanti mungkin ada foto-fotonya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan donasi gitu ya. Kita masuk yang agenda yang pertama, yaitu skema pembiayaan masjid. Nah, secara garis besar nih teman-teman bisa melihat masjid itu memiliki pekerjaan struktur, kemudian pekerjaan finishing, dan pekerjaan mechanical, electrical, plumbing. Saat ini masjid kita alhamdulillah sudah pekerjaan struktur itu sudah selesai ya, di mana itu ada pekerjaan pondasi bawah, kemudian struktur bawah lantai 1, struktur lantai 2, dan atap serta penutup atap.
Ini semua udah rampung dan tinggal bersih-bersih ya. Hanya beberapa bagian yang emang perlu dirapikan dan selanjutnya kita akan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu pekerjaan finishing dan pekerjaan MEP. Nah, pekerjaan-pekerjaan finishing dan MEP ini kami bagi-bagi lagi menjadi ada pekerjaan lantai. Di sini nanti ada yang keramik gitu ya, ada yang mungkin nanti pakai bahan-bahan yang lain gitu. Ini semua kita susun dan kemudian kita jadikan paket-paket donasi. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain itu seperti pekerjaan dinding mihrab, pekerjaan tempat wudhu, pria maupun putri maupun putra, kemudian pekerjaan plafon, pekerjaan pintu jendela, dan pekerjaan pengecatan. Ini yang pekerjaan finishing. Nah, untuk sementara MEP juga ada, yaitu ada terkait elektrikal lantai 1 dan elektrikal lantai 2, di mana di situ ada seperti lampu, seperti kabel gitu ya, termasuk sound system di dalamnya. Dan juga untuk pekerjaan plumbing yang dalam hal ini kita fokuskan pada WC ya, toilet ya, tempat wudhu. Nah, setelah kami total ya pekerjaan ini itu nilainya sekitar 902 juta ya. Dan ini kita sudah terkumpul sekitar 76 juta 144.796 ini per 12 Oktober ya. Dan sekarang sudah bertambah lagi, alhamdulillah udah semakin banyak lah insya Allah. Dan kemudian juga beberapa hari terakhir ini juga ada sumbangan berbentuk barang gitu ya yang kami juga terima. Nanti kita lihat kira-kira panitiaan ini menerima bantuan dalam bentuk apa saja ya. Dan artinya kita memiliki kekurangan sekitar 826 juta ya, 580.774 rupiah. Nah, mungkin sebelum saya nyampaikan paket-paket pekerjaan, mungkin teman-teman juga bisa keep in mind ya bahwa pekerjaan konstruksi seperti ini ya, pembangunan masjid ini kita nggak bisa mengerjakan itu tanpa adanya urutan atau prioritas ya. Nah, memang prioritasnya, kenapa harus ada prioritas ya, karena memang supaya rapi gitu ya. Nah, prioritas yang pertama itu sebenarnya kalau dari pekerjaan finishing ini atau yang menjadi tanggung jawab donasi ini itu adalah pekerjaan MEP ya. Ini kenapa prioritas? Karena dia bicara kabel, bicara kelistrikan yang mana itu nanti ditutup sama plafon gitu ya, atau ornamen-ornamen sehingga dia tidak terlihat gitu ya. Supaya rapi lah intinya masjidnya. Jadi ini dulu gitu ya. Nah, yang kedua adalah pekerjaan plafon ya, setelah kabel dan kelistrikan itu dipasang ya, maka plafon itu bisa ditutup gitu. Nah, plafon ini ada plafon Masjid Syaksunan dan plafon ruang DKM. Dan yang ketiga adalah pekerjaan dinding mihrab. Nah, kenapa dinding mihrab dulu ya? Karena memang lantai itu sebenarnya kalau dipasang lantai duluan ya bisa-bisa saja. Cuman kalau lantai duluan kemudian baru masang dinding mihrab ya nanti khawatir lantainya jadi kotor atau terkena jatuhan sehingga pecah dan kita harus kerja ulang gitu ya. Sehingga memang dinding mihrab dulu gitu. Nah, kemudian baru pengecatan lantai, ada beberapa yang emang dia tembok ya, dinding, artinya kita perlu cat. Dan yang terakhir adalah baru pekerjaan lantai. Nah, makanya saya melihat teman-teman minatnya di pekerjaan lantai ya. Itu beberapa sudah minta paket lantai, dan saya berharap nanti Prof. Supri bisa menyampaikan ya, mungkin mudah-mudahan bisa ada dalil apa nih kira-kira ya, bahwa nggak apakah kalau ngebantu beli kabel itu pahalanya lebih kecil daripada beli keramik atau granit untuk lantai gitu ya. Itu mungkin nanti minta tolong Prof. Supri bisa ngasih sampaikan dalil atau ininya dasarnya gitu ya. Nah, inilah prioritas pekerjaan. Jadi saya berharap teman-teman pada saat menyumbang ini jadi perhatian gitu ya, sehingga kami bisa bekerja secara terstruktur atau runut dan masjid kita bisa rapi gitu ya, seperti itu. Nah, ini pekerjaan finishing ya. Finishing itu untuk pekerjaan lantai. Lantai itu terdiri dari lantai 1 maupun lantai 2, termasuk lantai di tangga ya. Tangga itu ada tangga yang kita naik ke lantai 2 dan ada tangga yang naik dari pelataran ya. Dari pelataran itu dari halaman ke dalam masjid. Nah, ini totalnya di 357. Nah, mungkin nanti pada saat teman-teman pakai aplikasi donasi, nanti kita punya aplikasi donasi. Ini nama-nama ini memang masih membingungkan kalau nggak punya gambaran, sehingga mungkin kami bisa sampaikan ini gambarnya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan lantai 1 dalam itu ya di dalam masjid ini ya, yang kotak besar ini. Nah, termasuk ruang DKM ini. Ini ruang yang kalau lantai 2 ruang DKM, kalau lantai 1 itu gudang sama sound system ya.
Kemudian kalau pekerjaan lantai 1 luar itu berarti yang di sini ya, sebelum keluar masjid, setelah keluar ruang utama masjid. Nah itu ada semacam pelataran gitu ya, pelataran masjid. Nah itu ada lantai luar gitu ya. Itu lantai 1 luar. Nah kemudian di sini ada lantai tangga ya ini. Kalau lantai tangga pelataran itu berarti yang dari halaman ke pelataran masjid, itu disebut lantai tangga pelataran gitu. Supaya nanti mungkin teman-teman bisa bisa ngira-ngira yang mana gitu kira-kira. Nah kemudian pekerjaan lantai 2 ini ada pekerjaan lantai 2 ruang DKM yang ini khusus, nanti ada granit di sini ada pilihannya. Kemudian ada pekerjaan lantai 2. Nah lantai 2 ini ya di pelataran, sama dengan pelataran kalau di lantai 1, karena tidak ada ruang dalam ya, tidak ada lantai 2 dalam karena di sini void ya. Void itu artinya nggak ada lantainya ya, terbuka gitu. Seperti itu. Nah, sementara untuk pekerjaan mihrab itu seperti ini gambarannya. Di sini ada pekerjaan dinding mihrab putih gading, ini yang sisi kiri gitu ya. Kemudian mihrab abu-abu itu yang berarti yang di yang ada lambang Allah dan Muhammad ini itu. Kemudian dinding tempat imam putih gading, di dalam tempat imam itu kanan kirinya itu ada dinding ya, itu di yang bagian pekerjaan nomor 3. Kemudian pekerjaan stiker 3D Ka'bah ini yang di depan imam ya. Sama ornamen PVC dinding itu yang nama Allah dan Muhammad ini gitu ya. Seperti itu penjelasannya. Nah, sementara tempat wudhu putri dan putra saya pikir itu jelas ya, ada pekerjaan lantainya, ada pekerjaan toilet, lantai 1 untuk toiletnya. Jadi maksudnya lantai 1 ini berarti tempat wudhu, di lantai 1 berarti itu tempat putra gitu ya. Sementara untuk tempat putri, ini putri itu lantai 2 harusnya ya. Nah ini mungkin saya salah nih, saya harus perbaiki. Ya jadi pekerjaan tempat wudhu putri itu di lantai 2. Ini nanti saya perbaiki. Kemudian plafon ya. Plafon ini ada plafon lantai 1 dan ada plafon lantai 2 ya, dan juga plafon atap utama gitu. Dan juga ada plafon tempat wudhu putra dan tempat wudhu putri lantai 2 seperti ini. Terus kemudian untuk pintu dan jendela, masjid kita itu memang berencana ada pintu dan jendelanya ya untuk di lantai 1 ya. Lantai 2 tidak ada jendela harapannya. Dan lantai 1 itu ada jendelanya untuk yang ruang utamanya. Oke, mungkin saya tidak perlu jelaskan satu-satu. Kemudian untuk pengecatan, ini seluruh dinding yang selain mihrab itu memang nanti dicat gitu ya, makanya butuh cat. Di sini kita ada proses pengecatan. Kemudian untuk MEP, Mechanical Electrical Plumbing, ini ada electrical lantai 1, itu penerangan, ada lampu bohlam gitu ya, LED dan seterusnya di sini, termasuk kabel-kabel ini. KKB ini kontak-kontak untuk untuk penerangan lampu ya. Kemudian ada lagi kipas angin ya. Sementara ini masjid ini meskipun sudah disiapkan jalur-jalur AC-nya, tapi kita akan mencoba untuk tidak menggunakan AC dulu ya. Jadi kita utamakan kipas angin. Kalau misalnya itu memadai, maka kita nggak akan memasang AC di masjid ini, karena konsepnya masjid ini tidak kalau bisa ramah lingkungan lah ya, atau green gitu ya konsepnya. Namun kalau nanti dalam perkembangannya itu cukup panas ya, kita tidak mampu membuat lingkungan sekitar masjid cukup adem, maka mungkin jalur AC sudah disiapkan sehingga kita mungkin bisa memasang AC. Tapi dalam waktu dekat ini hanya kipas. Nah di sini ada sound system, kemudian ada pompa, ada pusat-pusat panelnya, kemudian ada penerangan lagi di sini di lantai 2-nya. Ini lantai 2 ya, sama seperti di lantai 1, skemanya mirip. Kemudian terakhir adalah plumbing ya. Ini untuk air bersih lantai 1 dan air bersih lantai 2. Ini dibutuhkan keran ya, wastafel, urinoir, sekat urinoir, kloset duduk dan keran toilet ya. Untuk lantai 1 lebih banyak karena urinoir laki ya, ada yang berdiri gitu ya. Yang sementara yang perempuan kan tidak ada. Makanya lebih banyak yang lantai 1. Nah, demikian kira-kira untuk skema biaya. Selanjutnya adalah mungkin sama-sama kita lihat kondisi masjid untuk saat ini ya. Nah ini kondisi di tanggal kemarin ya, kemarin ini saya foto. Ini kita masih ada sedikit pekerjaan ya untuk buat tembok ini biar rapi. Dan kita lihat bahwa sebenarnya kalau lihat dari paket-paket pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan luar, arsitektur luar ya, itu belum kita masukkan ya. Jadi makanya orientasi kita adalah bagaimana
supaya di dalam itu nyaman dulu gitu. Setelah itu mungkin selanjut ini kemungkinan akan ada tahap kedua untuk finishing eksterior ya, eksterior dari masjid ya. Dan kita juga nanti perlu menata landscape ya dari sekitaran masjid, dan nanti pada saatnya mungkin teman-teman akan kami mintakan bantuan untuk sumbang tanaman gitu ya, pohon dan lain sebagainya yang nanti mempercantik lingkungan masjid ini. Nah, ini kondisi di dalam masjid ya. Ini adalah mihrab. Ini mihrab itu yang nantinya rencananya mau kita coba masuk dalam donasi ini. Kemudian ini kondisi dari lantai ya. Dan ini plafon atap ya. Sementara ini plafon di lantai 2 gitu, seperti ini. Jadi itu nanti semua di plafon ya. Lantainya juga di keramik. Nah, sementara kondisi tempat wudhu saat ini yang sebelah atas ini adalah tempat wudhu pria, yang ini juga tempat wudhu pria, yang ini juga temporary untuk wanita ya, tapi ini sebenarnya tempat wudhu pria, dan tempat wudhu wanita ini di lantai 2 yang ada tangga ini, yang ada bambu ini. Nah, selanjutnya ini tangga masjid memang udah dibuatkan ini sebenarnya buat lebih ke safety ya, lebih safety, makanya tidak kita secara maksimalkan. Paling tidak ini untuk keamanan, kalau ada yang naik turun itu paling tidak di ini. Sementara memang ini belum bisa digunakan ya lantai 2. Kita untuk saat ini penggunaan tempat sholat itu semua di lantai 1 di sisi belakang yang dekat tempat wudhu. Jadi wanita, pria maupun wanita itu bisa sholat sekarang di sini yang ada tembok ini gitu ya. Nah, ini kondisi dari luarnya seperti ini ya. Dan ini suasana pada saat sholat Jumat ya. Saya udah kebayang bahwa masjid ini bagus banget sebenarnya kalau udah jadi. Kita bisa lihat ya, kalau karpet ini digelar seperti ini, kita udah kebayang kalau misalnya bangunan ini sudah rapi, dan ini pasti akan luar biasa bagusnya masjid ini. Dan nyaman, karena waktu sholat Jumat tuh, habis sholat Jumat kita ngobrol-ngobrol tuh nggak panas gitu ya, alhamdulillahnya. Nah, apalagi kalau sekelilingnya udah kita berikan pohon-pohon, ya insya Allah akan lebih adem lagi ya. Ini suasana teman-teman ngobrol santai saat setelah sholat Jumat. Baik, itu mungkin kondisi masjid saat ini. Dan sekarang kita masuk ke cara melakukan donasi ya. Dan di sini kita coba lihat, kita mulai dengan bentuk donasi dulu. Donasi itu ada kita bikin paket dan ada kita bikin umum ya, atau non paket ya. Saya mulai dari yang umum dulu atau non paket. Ini teman-teman tetap bisa berkontribusi dalam bentuk uang ya atau barang, dan sifatnya ini nggak dibatasi, artinya tidak ada target, silahkan sukarela ya. 100.000, 50.000 nggak ada masalah ya. Di sini silakan aja, dan yang penting kita sama-sama berkontribusi untuk membangun masjid ya. Sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada kalau banyak hanya sekali gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menerima barang atau bahan, namun barang dan bahan ini mungkin tidak semua kita bisa terima. Artinya kami tidak ingin teman-teman tuh menyumbang atau memberikan donasi tapi tidak terpakai. Bukan kami menolak ya, maksudnya khawatirnya tidak terpakai. Ya, contohnya misalnya mau menyumbang saya misalnya kayak menara gitu ya. Nah, menara ya karena masjid ini tanpa menara, awalnya desainnya ada menara gitu ya, tapi sekarang ya tidak ada ya, maka kami tidak bisa menerima itu. Namun kalau kayak pasir dan semen itu pasti kami terima karena memang itu akan selalu dibutuhkan. Nah, yang sedang kita persiapkan dan sudah siap, insya Allah bisa siap berjalan dan sudah berjalan, beberapa udah kita cobakan ke teman-teman, dan alhamdulillah ada beberapa teman yang langsung melakukan donasi, yaitu paket donasi ini. Paket donasi ini ada nilainya ditentukan ya, barangnya juga ditentukan karena itu disebut paket. Nah, paketnya itu sama, hanya dalam bentuk bisa berupa uang ya, ini bisa ditransfer atau cash, atau berupa barang atau bahan ya yang ada di paket tersebut gitu. Itu kita bisa nerima. Nah, jadi dari 2 bentuk donasi yang kemudian jadi 4 ini, itu kami siap menerima ke depan sampai dengan pekerjaan finishing dan MEP ini selesai ya. Kita anggap bahwa sekarang ini adalah skema finishing interior ya. Dan nanti setelah ini kita akan ada tahap donasi 2 yang untuk eksterior masjid dan juga landscape-nya ya, seperti itu. Nah, teknis donasinya seperti ini ya. Mungkin kita mulai dari yang paket dulu sebelah kiri ya. Ini paket berupa uang. Ini ada laman yang namanya donasi.unrita.cid. Ini silakan dibuka. Laman ini memang laman yang seperti crowdfunding ya, crowdfunding. Jadi
laman ini didesain memang untuk teman-teman kalau misalnya ada penggalangan dana ya, untuk misalnya ada ada yang kesulitan ya, mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan atau ada yang musibah, itu kita bisa sama-sama galang dana di sana gitu ya. Jadi nanti mungkin saya tunjukkan saja sekilas ya sebentar ya. Seperti ini. Nah ini, jadi web ini adalah web donasinya Untirta dan masjid kita adalah yang pertama. Nanti kalau misalnya teman-teman ada mau bikin paket lagi di sini, ini bisa nanti ditambahkan sebelah kanannya ya, akan berjejer seperti itu. Dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa terus bermanfaat ya buat kita saling membantu satu sama lain, bukan hanya untuk masjid ini saja. Nah kemudian setelah buka laman tersebut nanti akan dilihat ada pemilih, kita bisa pilih kategori paket ya. Setelah diklik Masjid Al-Muta'alimin tadi kita pilih kategori paketnya apa, kemudian nanti di situ akan ada harga satuannya berapa satu paketnya dan berapa jumlah paket yang ingin teman-teman sumbangkan ya. Masukkan jumlah paket dan kemudian nanti di situ mengisi nama donatur dan seterusnya. Nanti kalau panduannya detailnya atau SOP-nya itu bisa dalam bentuk panduan, nanti saya sampaikan juga di PowerPoint ini, dan PowerPoint ini mungkin nanti akan kita share ke teman-teman semua. Nah, setelah itu nanti akan teman-teman bisa download invoice ya. Di sana ada invoice yang mana invoice itu jadi panduan teman-teman untuk transfer ya, transfer dana. Itu ada nomor rekening, kemudian ada kontak person nanti Bu Atia dan Pak Sarif ya di situ untuk konfirmasi. Jadi setelah teman-teman transfer sejumlah paket yang teman-teman pilih, itu nanti teman-teman diminta untuk mengirimkan bukti transfer itu ke nomor WA yang ada di invoice tersebut ya. Nah kemudian kalau paket barang bagaimana? Kalau paket barang tetap pakai laman itu ya, kemudian pilih kategori sama seperti itu. Namun pada saat ini tidak perlu transfer, tapi nanti coba kontak Pak Asep ya. Kita kontak Pak Acep gitu ya untuk nanti kira-kira kapan mengirim barangnya gitu ya. Nah setelah barang dikirim baru nanti berita acara itu yang akan kita terima dan kita buat, dan kemudian itu nanti menjadi rekaman bahwa teman-teman sudah melakukan donasi. Jadi dan paket yang ada di laman donasi itu akan berkurang satu setelah kalau yang ini setelah ditransfer, kalau yang ini setelah barang diterima. Itu perbedaannya. Jadi tidak dalam kalau udah mesen itu langsung paketnya berkurang, tidak, tapi siapa yang sudah bayar dan juga siapa yang sudah mengirimkan barang itu baru nanti jumlah paket donasinya bisa berkurang. Sampai nanti mungkin kalau sudah nol ya berarti paket itu tidak bisa dipilih lagi, jadi teman-teman harus milih paket yang lain. Nah, sementara untuk umum masih seperti biasa ya, teman-teman tinggal transfer saja ke rekening BSI-nya kita, yaitu 7179999 891 atas nama pembangunan Masjid Al-Muta'alimin. Dan bukti transfernya dikirimkan ke Bu Nufus ya di sini. Nah kemudian untuk yang umum, kalau umum silakan teman-teman bisa belanja barang, bagusnya sih koordinasi dulu ya, kontak dengan Pak Acep untuk konfirmasi pengiriman, juga ke konfirmasi untuk kebutuhan bahan apa atau barang apa yang ingin dikirimkan. Habis itu baru dikirimkan ke masjid kita, nanti di sini akan ada penandatangan berita acara dan itu akan kami catat sebagai donasi teman-teman. Nah, namun catatannya tadi seperti saya sampaikan, hanya menerima barang atau bahan yang terdata di aplikasi donasi Untirta atau berupa semen atau pasir. Jadi mohon teman-teman bisa konfirmasi dulu ya kalau ingin menyumbang sesuatu, karena itu adalah tanggung jawab kami. Setiap sumbangan teman-teman itu harus kami gunakan untuk masjid, nggak boleh untuk yang lain-lain. Semua kebutuhan selain untuk masjid itu kita tidak pernah menggunakan uang pembangunan, tapi nanti akan menggunakan dana operasionalnya DKM gitu ya. Selain misalnya kayak bikin spanduk, bikin baliho, itu semua kita gunakan bukan pakai dana pembangunan ya, tapi dana operasional. Nah, panduan donasinya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat yang tadi seperti itu laman tadi. Nah, pada saat setelah milih ngeklik Masjid Al-Muta'alimin ini nanti muncul akan paket-paket di sini. Saat ini ada 91 jenis paket dan di sini ada keterangannya, mungkin saya besarkan ya biar kelihatan. Nah di sini ini ada daftar donasi, misalnya pekerjaan lantai 1 luar ya, itu teman-teman berarti di pelataran lantai 1 itu satuannya ini nanti meter persegi. Kalau yang ini jumlah paket yang ada 110, harga satu paketnya 972. Jadi kalau nanti udah teman-teman berminat yang ini, klik yang donasi ini. Nah setelah itu nanti teman-teman akan di direct ke laman ini
detail donasi ya. Di detail donasi ini teman-teman memasukkan nama, alamat email dan juga nomor telepon yang kemudian nanti teman-teman di sini bisa menambahkan atau mengurangi jumlah paket ya di sini ya. Nambah 2 atau 3, nanti harganya di sini akan menyesuaikan ya berapa jumlah paket yang dipilih. Kemudian teman-teman bisa klik submit yang kemudian nanti akan muncul invoice ini ya, seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik unduh invoice dan itu nanti bisa di-download ya, dan itu berupa PDF yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi teman-teman silakan setelah mendapatkan ini di sini ada nomor rekening ya, rekening ya, kemudian nanti setelah transfer, bukti transfer itu dikirimkan ke nomor yang ada di sini yaitu Pak Sarif dan Bu Atia. Gitu. Nah, adapun target donatur kami ya, pertama kita instansi dan perorangan ya. Kalau instansi ini nanti diketuai oleh Pak Agus Pramono, Pak Willy Tiga, dan kemudian perorangan ini Pak Dwi dan Pak Dedi nanti yang kolaborasinya. Nah, teman-teman nanti mungkin akan dihubungi sama Pak Dwi dan Pak Dedi yang terkait sivitas ya, dan juga masyarakat umum yang sifatnya perorangan. Sementara nanti kalau instansi memang nanti di Pak Agus Pramono ya. Di sini ada NGO, non government organization, kemudian perusahaan dan juga instansi pemerintah. Nah, ini adalah informasi donasinya gitu ya. Informasi umum bisa nanti ke saya. Paket donasi ini ada paket donasi uang itu nanti ke Pak Sarip dan Bu Atia, paket donasi barang ini ke Pak Acep, donasi umum itu ke Bu Novus ya, donasi umum berupa barang atau bahan ini ke Pak Acep ya. Informasi rekening ini dan ini atas nama pembangunan Masjid Muta'alimin. Dan saya pastikan bahwa setiap sumbangan yang teman-teman sampaikan insya Allah akan kami amanahi untuk menjadi bagian dari masjid kita, tidak akan digunakan untuk yang lain-lainnya. Insya Allah kami memahami itu dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin diusulkan atau disarankan ya. Demikian mungkin dari saya kembalikan dulu ke Pak Bekti mungkin ya. Silakan kalau mungkin ada diskusi atau pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Taha sebagai Ketua Panitia Donasi. Mungkin kita memberi kesempatan dari hadirin untuk diskusi sebentar Pak Taha. Monggo Pak. Ya. Mungkin ada sesi pertama ini 2 penanya silakan. Kalau mungkin ada masukan, saran, koreksi dan seterusnya, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu justifikasi dari Ketua Panitia. Silakan Bapak Ibu semua yang hadir untuk menyampaikan ide, gagasan, masukan dari apa yang disampaikan Pak Taha tadi. Ya Pak, izin masuk Pak. Ya silakan Pak Dwinanto. Ya, terima kasih Pak Bekti, Pak Adha, ini bagus banget nih, saya akui top lah ininya. Proposalnya, betul saya setuju dengan Pak Dekan, terbaik Pak Adha. Nah ini jadi Pak Adha untuk ada beberapa ya inilah calon donatur yang memang menanyakan itu yang terakhir kita diskusi itu untuk yang perpak ya, paket perpak gitu ya. Sekarang namanya udah per paket Pak. Yang mesti per paket ya, sekarang udah diganti ya. Oke. Kalau begitu udah clear gitu loh. Terus kemudian alhamdulillah sih udah ada sih dari ya saudaranya yang ada hadir di forum ini juga nanti yang siap ini anggota dewan, terus kemudian pemangku kebijakan yang di Raja Basa tuh bisa juga tuh. Alhamdulillah Pak Seperti itu. Insya Allah ya. Iya, gitu. Nah, jadi untuk yang perorangan mungkin saya akan tembak-tembak aja Pak ke yang anggota dewan gitu kan. Terus kemudian ya bisa jadi calon wakil rektor juga nanti saya tembak juga gitu. Supaya bisa insya Allah lah. Jadi ya, insya Allah jadi kan. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Dwi. Ya, Oke. Pak Dwi. Yang lain? Izin Pak Ada, izin. Monggo. Pak Ipek, silakan Pak Ipek. Yes, saya mau nanya aja ini. Kalau untuk kebutuhan pasir kira-kira itu berapa kubik lagi ya? Banyak itu ya? Jadi sampai selesai.
Prinsipnya gini Pak Ipik. Jadi sebenarnya harga yang di sini itu udah termasuk dengan ongkos tukang dan bahan tambahannya ya. Artinya kayak pasir dan semen ya. Misalnya kayak pekerjaan lantai 1 ini bukan cuma granit sebenarnya. Granitnya 3, tapi itu termasuk di dalamnya adalah ongkos tukang sama semen pasirnya gitu. Nah, kalau ada pun yang mau nyumbang itu nanti kita akan kalau misalnya ada kurang atau lebih, nah itu kita akan gunakan itu. Dan kami yakin itu masih bisa kita berdayakan kalau pasir dan semen itu karena memang pekerjaan luarnya belum kan. Ini masih baru pekerjaan dalam gitu ya. Yang mana kita masih punya PR tembok luar atau sisi luar dari masjid sama landscape atau halaman masjid ya. Itu halaman masjid juga rencananya mau di semen itu Pak Bekti ya. Itu rencananya seperti itu. Gimana Pak Ipik? Ya maksud saya itu spek pasirnya kayak apa? Misal ya tadi kan ada sumbangan pasir. Ya misal saya mau kirim 1 tronton lah ke situ, cukup apa lebihan gitu. Ya kalau spek pasir itu kita belum, saya jujur aja saya belum tahu nih Pak Ipik. Sementara sih pasir tuh saya pikir sama aja ya. Ini kalau mungkin beda, mungkin Pak Ipik bisa bantu saya nanti kira-kira yang cocoknya seperti apa gitu ya, untuk masjid kita. Ini ya karena kebetulan saya kan ada unit ya, maksud saya mau tak kirim 1 mobil gitu. Siap, ayo Pak. Alhamdulillah, berarti ini perusahaan dong ya, atau perorangan? Perorangan. Nah, siap, aman. Langsung dikejar Siap, itu Pak Dwi. Pak. Langsung dikejar Pak. Jam merapat ke Palem. Nggak usah, mau dikirim kapan? Waduh, jangan minggu ini. Pak Ipik. Kalau mau ngirim, mungkin saran saya 2 minggu lagi aja Pak. Kita akan mulai pekerjaan lagi setelah 2 minggu ini. Iya boleh. 2 minggu ini. Saya 1 tronton ya, 30 kubik. Amin, makasih Pak Ipik. Mantap. Pak Agung, tadi ada komentar. Pak Ipek sebentar Pak, untuk Pak Ipek kelihatannya pasir masih bisa sih Pak untuk pekerjaan yang di lantai 2 untuk yang DKM apa yang lantai 2 di atas ini apa itu ruang sound dan sebagainya itu masih ada pekerjaan bata Pak. Untuk jaga seperti Pak Tahan sampaikan tadi, plesteran yang di luar itu untuk yang di lantai 2 itu juga belum di plester Pak. Itu mungkin masih bisa digunakan Pak. Ya pokoknya kalau kurang pasir saya kirim Pak. Siap. Pasirnya pasir pasang Pak. Jadi kan gini Pak, kalau untuk yang struktur untuk cor biasanya namanya pasir beton atau pasir cor. Untuk ini yang dibutuhkan kelihatannya pasir pasang Pak untuk plesteran Pak. Itu kita taunya pasir lingkar Pak. Oh ya itu pasir pasang kelihatannya Pak. Oh ya sudah, nanti kita kirim Pak 30 kubik. Ya kalau struktur biasanya pasir cor itu itu fungsinya gitu Pak. Terima kasih Pak Ipik. Ya. Nanti Pak Agung kan tadi katanya Pak Agung gimana Pak Agung? Pak Bae tuh mau ngomong tuh. Wis. Boleh Silakan, Pak. Bapak Ibu yang lain. Ya Pak, terima kasih. Tadi saya mau nanggapin pasir Pak. Nah ini kan pasir apa tadi itu? Pasir lingkar. Misalnya pasir jablay aja Pak. Ada istilah pasir jablay Pak di mana? Di lingkar tuh yang kurang bagus, banyak lumpurnya. Iya. Ya baik, makasih sarannya itu. Enggak Pak. Ya informasi itu. Terus saya sekarang mau nanya Pak, ini kebetulan ada calon donatur juga yang sempat saya share dan beliau menanyakan ini untuk pembangunan masjid kampus. Kenapa kok sampai di ada mekanisme seperti ini gitu Pak, tidak menggunakan anggaran dari kampus yang ada gitu tuh. Ya. Nah, saya agak bingung tuh jawabnya Pak. Kira-kira jika ada pertanyaan lagi seperti itu tuh jawabnya seperti apa tuh Pak? Jawabnya sudah ada Pak, sudah ada, kita udah menggunakan anggaran kampus ya. Itu 4 paket pekerjaan itu berarti sekitar 1,6 miliar itu memang untuk struktur ya, struktur dan atap gitu ya. Dan memang ada keseimbangan dalam neraca anggaran itu kan harus ada keseimbangan. Jadi pembayaran itu nggak boleh lebih dari sekian persen gitu Pak. Nah kita udah terbatasi itu. Nah, makanya ini adalah juga di sisi lain kita juga melihat bahwa ini peluang bagi kita juga, bagi Civitas juga untuk melakukan donasi ya, untuk membangun masjid kita, untuk rasa kepemilikan lah, saya pikir seperti itu. Jadi udah cukup banyak Pak dari universitas itu, udah cukup banyak 4 paket pekerjaan. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit Pak Ada. Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak Ben. Ya, silakan Bu Erni. Oke. Apa tadi yang
yang ini tadi dikemukakan Pak Adha itu sudah ada ya yang harus di proposal gitu. Jadi orang jadi tahu gitu ya bahwa sebenarnya apa namanya dana untuk masjid ini sebenarnya juga sudah dialokasikan oleh universitas gitu. Jadi sehingga orang yang lihat kan, oh berarti yang di sisanya gitu ya. Meliputi itu mungkin perlu dimasukkan gitu Pak ya. Misalkan bahwa itu dana itu butuhnya berapa, yang berapa persen sudah di cover berupa struktur apa-apa kayak gitu, seperti itu. Ya. Jadi memang kalau nominalnya saya belum bisa nyebutin karena memang masih di opname Bu ya. Jadi yang paket terakhir ini masih di opname, jadi belum tahu persisnya berapa. Tapi di sini kami sampaikan ya. Jadi tahap pertama, tahap kedua ini di proposal ya Bu ya. Tahap pertama ini pekerjaan struktur dan penutup atap sebenarnya. Tahap pertama jadi tanggung jawab pembiayaan universitas ya, dan sudah selesai dikerjakan. Adapun tahap kedua itu finishing dan menjadi tanggung jawab panitia. Jadi kalau dari sisi yang sudah. Tapi sudah ya, yang dari universitas itu bisa di breakdown gitu, maksudnya paling tidak sudah bisa dilihat bahwa universitas sudah selesai yang untuk misalkan struktur apa kayak gitu. Sampun Bu, udah ada. Ini apa namanya? Ya kemarin memang semua grup yang saya ikuti sudah saya share sih. Jadi ada grup-grup dari sekolah anak, Al-Azhar, dari ini, pokoknya saya kirim aja pokoknya kemarin itu semua. Saya iniin aja. Cuma makanya saya juga belum baca semua. Makanya sudah 7 orang Bu yang konfirmasi gitu ya. Saya juga heran Bu, udah 7 orang nih, padahal kita belum launching sebenarnya kan. Sudah. Alhamdulillah berarti kan. Iya, pokoknya kemarin saya dikasih bocoran Pak Dimas sih. Ini coba ke Bu Erni kalau ini ya udah langsung saya kirim aja pokoknya. Siapa tahu ada yang nyantol kan, alhamdulillah gitu. Iya Bu, dan kita juga ada sertifikatnya loh Bu. Jadi sertifikat donatur ini kita ngaten nggih. Kita maksudnya buat karena ngisi itu ya, email apa itu nggih. Ya, nah dari situ nanti kita ini kan. Nah, ini kayak contohnya ya. Ini kemarin ada yang ngisi dan tidak nyebutkan nama tapi dia udah transfer betul seperti ini, udah kita buatkan gitu Bu. Seperti itu. Jadi nanti ada semacam inilah bukti bahwa memang sudah kita terima kan gitu. Matur suwun Bu, jangan ini Bu ya. Jangan lelah kirim-kirim lagi Bu ke yang lain. Bantu kita di sana Bu. Pastilah inje. Suwun Bu. Inje monggo. Oke, terima kasih Pak Pegi, Bu Erni. Berikutnya mungkin satu orang lagi. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, masukan? Pak Dirman. Pak Agung mau ngomong katanya, Pak Agung. Tadi Pak Agung gimana Pak Agung? Sounding tadi. Pak Agung. Ya, terima kasih pada alhamdulillah ya sudah selesai tahap pertama, jadi kita masuk tahap kedua nih. Mudah-mudahan ada teman-teman saya juga nih yang bisa bantu ya untuk menyelesaikan masjid kita. Gitu. Terus saran aja pada mungkin ini barang-barang, harga barang kan terus berubah ya, ini ya menjelang akhir tahun dan lain-lain, mungkin tiap bulan mungkin bisa diupdate ini harga-harga barangnya Pak. Jadi angka ya, perubahan angka itu bisa selalu diinformasikan di websitenya ya. Ya. Itu angkanya itu langsung bisa dirubah kok Pak, nanti kalau kita akan saran Pak Agung bagus banget itu ya. Dan tiap bulan kita coba hitung ulang ya. Ya, makasih Pak Agung sarannya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai nih maksudnya. Amin. Terima kasih Pak. Pasti selesai Pak, masjid ini masalahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup ya untuk diskusinya ya. Ini udah jam 10. Menginjak acara yang ketiga, yaitu untuk penutup dari Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto SMT IPU. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
hari ini diberi kesehatan dan kemudian berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka untuk membicarakan pembangunan Masjid Fakultas Teknik Untirta, Masjid Al-Muta'alimin. Ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat baik. Baiknya itu dampak dunia kita dan dampak akhiratnya pasti insya Allah. Tinggal mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita anugerah keikhlasan ya, sehingga apapun yang kita lakukan dalam rangka pembangunan masjid ini tetap ikhlas dan kemudian tidak menjadikan ini sebagai salah satu hal yang bisa kita pamerkan. Artinya kita tetap soft, tetap ikhlas. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita salawat pada Nabi kita, Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebagaimana yang tadi diminta oleh Pak Adha, dan untuk menguatkan kita semua bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang baik dan tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya. Dan mudah-mudahan nanti sebagiannya bisa disampaikan kepada para calon donatur untuk menguatkannya ya. Ada beberapa ayat dan hadis yang ingin saya sampaikan ini untuk menguatkan kita sebagai panitia dan kemudian mungkin bisa disampaikan kepada khalayak ramai ya. Di antaranya adalah beberapa ayat di surat Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada At-Taubah. Saya bacakan satu di antaranya, surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ya, bahwa satu rupiah atau satu batu bata atau satu butir pasir yang kita infakkan di jalan Allah, dan insya Allah masjid ini adalah salah satu jalan Allah untuk memberikan sarana orang untuk beribadah. Maka setiap satu satuan yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan minimalnya 700 kali ya, minimalnya 700 kali, dan Allah bisa melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Oke. Kemudian ada satu lagi surat Saba ayat 39, katakanlah sesungguhnya Tuhanku, Robku, Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, itu yang dari ayat Al-Quran. Kemudian yang dari hadisnya, hadis Bukhari nomor 450, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Maka betul-betul kita perlu menjaga terus keikhlasan kita. Kemudian ada Sunan Ibnu Majah, pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya. Beliau menyebutnya diantaranya adalah mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka ia akan bakal menghampirinya sepeninggalnya. Jadi ini menjadi bagian yang akan menemani kita setelah kita meninggal dunia. Salah satunya adalah masjid yang dibangun. Nah, kemudian satu lagi, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil dari itu, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Maka dari yang terakhir saya baca ini, yang kita dengarkan ini, bahwa betapapun kecil yang kita infakkan dalam membangun masjid ini, ya mungkin hanya satu batu bata, pada akhirnya jadilah masjid. Dan masjid itu kemudian digunakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, sehingga
keikhlasan itu yang lebih diutamakan, keikhlasan yang lebih dipentingkan daripada posisi-posisi tertentu. Tapi memang dalam sisi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan nggak apa-apa, memilih duluan di posisi-posisi tertentu nggak masalah. Nah, tetapi jangan sampai ketika kita tidak mendapatkan posisi itu kemudian nggak jadi. Jadi dimanapun posisi kita dalam pembangunan masjid ini, insya Allah semuanya akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala selama memang dibarengi dengan keikhlasan. Dan oleh karena keikhlasan ini perbuatan hati di dalam hati kita yang hati itu selalu berbolak-balik, maka ya ada baiknya kita selalu mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalan ketaatan kepadamu, di atas jalan agamamu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini, siang hari ini bisa memperkuat kita kembali dalam saya sebut ini berjihad di jalan Allah karena kita membangun masjid ya, meskipun kita posisinya sebagai pimpinan fakultas, posisinya sebagai dosen, harus menyampaikan proposal kepada khalayak ramai, tapi yakinlah bahwa itu menjadi salah satu kontribusi kita terhadap terbangunnya rumah Allah. Dan rumah Allah yang kita bangun ini, masjid ini adalah masjid kampus yang orangnya selama kampusnya masih berdiri masih tetap didatangi orang gitu. Orangnya akan ada terus karena yang sudah lulus nanti ada yang masuk lagi, lulus lagi ada yang masuk lagi, begitu seterusnya. Maka setiap orang yang masuk ke masjid yang kita bangun ini, insya Allah memberi kontribusi pahala terhadap kita. Jadi meskipun kita sudah meninggalkan dunia, pahalanya akan terus mengalir. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Bekti, Pak Adha, Pak Dekan, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk terus ikhlas. Kemudian menguatkan kita terus melakukan kebaikan di jalannya. Dan mudah-mudahan itu menjadi teman kita ketika kita di keadaan susah nanti setelah menghadapnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, serangkaian acara telah kita ikutin. Bantuan dari Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini mungkin berupa sumbangan dari barang atau dana, atau yang paling mudah adalah share informasi donasi ini kepada grup di medsos Bapak Ibu semuanya, dan itu mungkin menjadi pahala juga dalam hal berkontribusi terhadap pembangunan masjid. Dengan berakhirnya launching Masjid Fakultas Teknik ini, launching donasi masjid, acara ini kita tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Tunggu semuanya. Monggo izin